Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini kita akan bikin pie susu. Cara bikinnya gampang, rasanya enak, tekstur dari fillingnya sendiri lembut dan creamy dipadu dengan tekstur kulit pie-nya yang renyah dan crumbly. Dan sebelum ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan resep terbaru dari Umi. Langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama kita akan bikin kulit pie-nya terlebih dahulu. Siapkan wadah atau bowl. Tambahkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Supaya hasilnya lebih renyah, teman-teman bisa pakai tepung terigu protein rendah. Selanjutnya tambahkan dengan 175 gram margarin atau teman-teman bisa pakai butter. Aduk dengan sendok atau garpu sampai terbentuk buliran-buliran. Nah, setelah berbulir-bulir seperti ini, selanjutnya bisa kita tambahkan dengan 5 sendok makan kental manis atau setara dengan 65 gram. Aduk kembali dengan garpu atau sendok sampai agak tercampur. Dan kalau udah mulai susah diaduk pakai garpu, selanjutnya bisa kita aduk manual dengan tangan yang bersih. Kita aduk sampai teksturnya kalis atau yang artinya tidak menempel di tangan dan di wadah. Proses pengadukannya nggak seperti mengulen donat atau roti, jadi cukup kita aduk ringan aja sampai teksturnya kalis dan gampang dibentuk. Nah, ini teksturnya udah kalis, selanjutnya kita akan simpan di dalam chiller selama kurang lebih 1 jam. Sebelum disimpan akan kita bungkus dengan plastik wrap atau bisa juga pakai plastik food grade. Langkah selanjutnya kita akan bikin filling atau isian. Siapkan wadah atau bowl. Tambahkan 5 kuning telur. Aduk perlahan dengan whisker sampai kuning telurnya tercampur rata. Dan kalau udah mulai tercampur rata, selanjutnya tambahkan dengan 350 gram susu cair. Di sini Umi pakai UHT full cream. Sambil diaduk-aduk, tambahkan dengan 250 gram kental manis. 25 gram tepung maizena. Dan 1 sendok teh vanila. Kita aduk perlahan dengan whisker sampai semua bahannya tercampur rata. Kalau udah mulai tercampur rata, selanjutnya ini akan kita saring supaya tekstur fillingnya lebih halus dan lebih lembut. Hasilnya lumayan banyak ya, sekitar 700 ml. Nah, ini tampak ada gerindilan putih telur yang tersaring ya teman-teman. Adonan fillingnya bisa kita sisihkan dulu, selanjutnya kita akan membentuk kulit pie di atas loyang. Di sini Umi pakai loyang pizza ukuran 25 cm. Dan ini kulit pie yang sudah kita simpan di dalam chiller selama kurang lebih 1 jam, kita ambil sekitar 85 gram. Pipihkan kulit pie membentuk loyang. Dan karena di sini Umi pakai loyang pizza, jadi nanti hasilnya nggak setinggi kalau teman-teman pakai loyang khusus pie. Nah, ini bisa kita ratakan sampai tekstur dari permukaannya halus dan mulus. Kalau udah halus dan mulus, selanjutnya kita akan bikin hiasan di atas kulit pie-nya. Caranya gampang, adonan yang sudah kita sisihkan tadi, kita bentuk memanjang. Dan kalau udah kita bentuk memanjang seperti ini, selanjutnya kita letakkan di atas kulit pie. Lakukan sampai hiasannya mengelilingi permukaan kulit pie. Kita rapikan hiasannya, dan kalau udah rapi, selanjutnya bisa kita beri guratan-guratan. Ini opsional aja, kalau nggak suka nggak usah dikasih juga nggak masalah. Tapi menurut Umi kalau diberi guratan seperti ini hasilnya akan tampak lebih cantik ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, cantik banget. Hiasan di pinggirannya memberikan kesan lebih rapi dan lebih cantik. Di bagian tengah kulit pie bisa kita tusuk-tusuk dengan garpu supaya setelah di oven, di bagian tengah-tengahnya ini nggak bergelembung. Di sini ovennya sudah Umi panaskan dulu sebelumnya, selanjutnya kita masukkan kulit pie. Selanjutnya kita oven di suhu 160 derajat Celcius selama kurang lebih 10-20 menit. Kalau teman-teman pakai Smart Oven Vienta, tinggal pilih aja menu yang pie, selanjutnya disetting waktunya selama kurang lebih 10-20 menit. Praktis dan gampang banget kan, dan setelah proses pengovenan selesai pasti akan berbunyi alarmnya. Nah, ini kulit pie-nya udah setengah matang, selanjutnya akan kita tambahkan bahan atau adonan fillingnya.
Karena adonan fillingnya sudah kita diamkan beberapa saat, sebelum digunakan sebaiknya diaduk terlebih dahulu untuk memastikan nggak ada adonan yang mengendap. Kita tuang perlahan-lahan dan ini masih ada sisa sekitar 100 ml ya teman-teman. Bisa kita pakai untuk bikin pie mini. Tapi kalau teman-teman pakai loyang khusus pie, satu resep ini cukup untuk satu loyang khusus pie dengan ukuran diameter 25 cm. Nah karena kita pakai loyang pizza yang nggak terlalu tinggi, jadi bahan isiannya masih sisa ya teman-teman. Kalau ada gelembung bisa kita ambil dengan sendok supaya tekstur dari permukaannya lebih halus dan mulus. Nah, ini adonannya sudah siap kita oven. Kita masukkan adonan ke dalam oven. Di sini Umi pakai Smart Oven Vinta dari Tira_Home Living. Oven ini berkapasitas 30 liter tapi memiliki daya yang cukup rendah, jadi cocok banget untuk digunakan di skala rumahan. Cara penggunaannya juga gampang banget. Untuk memanggang pie ini tinggal kita pilih aja menu pie dan langsung tersetting di suhu 160 derajat Celcius dengan waktu atau timer 40 menit. Setelah di oven di 20 menit pertama akan timbul gelembung. Ini bisa kita tusuk-tusuk ya teman-teman gelembungnya supaya permukaannya lebih mulus. Selanjutnya buka sedikit pintu oven supaya gelembungnya nggak bertambah banyak. Dan setelah total 40 menit di oven, fillingnya udah mulai set. Selanjutnya kita tutup rapat ovennya dan kita oven kembali selama kurang lebih 20 menit atau sampai matang dengan suhu 160 derajat Celcius api atas bawah. Setelah di oven dengan total waktu pengovenan kurang lebih 60 menit, ini pie susunya udah matang. Pas pintu ovennya dibuka, ini wanginya langsung enak banget. Permukaan kulit pie-nya berwarna kuning cantik dan mulus ya teman-teman. Kita diamkan dulu sampai pie susunya benar-benar dingin dan set, baru siap untuk kita potong-potong. Teman-teman bisa tambahkan potongan buah segar di atasnya supaya tampilannya lebih cantik dan rasanya juga akan lebih segar. Di sini Umi pakai buah plastik dulu ya teman-teman karena belum sempat beli buah segarnya. Ini cuma sebagai contoh aja, kalau teman-teman tambahkan potongan buah di atasnya, tampilannya akan lebih cantik dan rasanya juga akan lebih segar. Setelah dingin dan set, bisa kita keluarkan pie susu dari loyang dan siap untuk kita potong-potong. Nah, kalau udah set, potongannya tuh bakalan lebih rapi ya teman-teman. Kalau belum set, nanti bagian tengahnya atau fillingnya itu masih leleh dan potongannya jadi kurang rapi. Nah, ini dia tekstur bagian dalam dari pie susu. Tekstur fillingnya udah kelihatan super lembut dan creamy. Langsung aja di sini mau Umi cobain. Kita lihat dulu tekstur permukaannya. Tuh, ini lembut banget teman-teman. Dari potongannya aja udah kelihatan ya kalau teksturnya super lembut. Langsung kita cobain ya, bismillah. Teksturnya super lembut banget. Rasanya manis, creamy, enak banget. Dipadu sama kulit pie-nya yang rasanya tuh lebih ke gurih, asin, buttery, dan crumbly. Enak banget teman-teman. Perpaduannya cocok banget. Pie susu ini akan lebih nikmat lagi kalau kita sajikan dalam kondisi yang dingin, kemudian kita beri potongan buah-buahan. Mantap banget teman-teman. Di sini bisa teman-teman perhatikan ya, bagian permukaannya itu halus dan licin banget. Nah, gimana nih teman-teman? Gampang banget ya bikinnya. Dari resep ini teman-teman bisa kreasikan juga untuk bikin pie susu mini. Yang pasti hasilnya akan lebih banyak dan rasanya juga enak, jadi cocok banget untuk ide jualan. Nah, mungkin itu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi berikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.